Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Kak. Silakan dulu. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Boleh perkenalkan dulu? Perkenalkan, nama saya Darisa Fitriani. Saya dari Cilegon. Baik, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Askia Nabila. Saya sebagai konseling. Jadi kalau kamu cerita mau tentang keluarga, pertemanan, percintaan, itu bisa jadi cerita itu aman. Sebelum dimulai, berdoa terlebih dahulu. Berdoa gimana? Berdoa selesai. Boleh dimulai. Jadi nih Kak, saya kan punya temen nih. Di sebelumnya saya tuh ikut organisasi nih, tapi olahraga ini nih olahraga tim. Nah di tim itu tuh ada satu orang yang kayak dia tuh suka ngebanding-bandingin dirinya gitu. Jadi misalnya saya cerita tapi dibandingin lagi sama dirinya sendiri. Misalnya saya cerita kayak saya tuh capek, kayak harus ini gitu. Terus dia bilang kayak saya tuh lebih capek kayak gitu. Saya tuh bingung lah harus menyikapinya kayak gimana. Jadinya saya kayak lebih diem. Oh, mungkin karena apa? Dia kan suka ngebanding-bandingin ya antara kamu sama dirinya sendiri. Padahal kamu juga capek, kayak apa? Ikut organisasi gitu juga kan capek ya selesainya. Kan bukan dia juga yang capek, kamu juga mungkin capek kan. Jadi dia ngerasa eh, di dia itu yang paling capek gitu. Iya, kan aku tuh jadinya bingung ya kayak. Jadinya aku kan jadi bingung ya kayak harus kayak pengen cerita tapi dia selalu menutupi dengan ceritanya dia sendiri gitu. Kayak lebih capek gitu ngobrol sama orang yang kayak gitu, kayak nguras energi banget gitu loh Kak. Harus padahal kita pengen ngeluh ke dia, kayak pengen cerita ke dia, tapi dianya responnya kayak ngebanding-bandingin gitu. Harus gimana gitu sikapnya dia, kayak udah saya tuh pengen merubah dia, kayak ya udah hormatin dulu gitu, kayak hargai ceritanya temen dulu gitu ya. Tapi dia malah kayak ngebanding-bandingin gitu, kayak capek banget gitu loh Kak, kayak nguras energi banget di aku. Mungkin karena kan kamu juga ikut organisasi itu capek ya, nggak mungkin dia doang gitu yang capek. Jadi mungkin Ya begitulah Kak ya. Saya tuh harus apa? Saya tuh bingung, kayak misalnya menjauhin, tapi saya masih membutuhkan dia. Karena orang yang di organisasi
dia doang gitu. Iya, ya gitu Kak. Terus ada lagi nih kayak pas pertandingan nih kayak ada nih teman, ada lagi teman yang kayak kita kan melakukan kesalahan. Kalau di olahraga tim itu kan kayak kamu harus nutupin kesalahan temennya karena ini olahraga tim gitu. Aku passing aku tuh pelan, tapi dia tuh deket jaraknya, dia tuh nggak mau nyamperin gitu loh. Padahal kan bisa nyamperin. Kita kan tahu lah semuanya juga dalam pertandingan itu sama-sama capek. Capek, ya semua orang pasti capek lah ya. Tapi dia tuh nggak mau ngalahin isi pikirannya dia gitu loh, kayak udah diingetin ambil gitu kan, tapi tetap nggak mau ambil. Iya, harus capek sama pikirannya kayak gitu loh Kak. Jadi kayak mindsetnya kalau sama itu ini kayak dia nggak ngambil seenaknya aja gitu. Iya, dia kayak mau nungguin enaknya aja, nggak mau nutupin kesalahannya dia, nggak mau nutupin kesalahan aku. Kayak passing aku tadi yang kepalanan, tapi dia nggak mau ngambil gitu loh. Terus jadinya kayak gitu tuh kayak capek sendiri di kitanya Kak. Dia nggak mau capek gitu, kayak dia maunya enaknya aja. Terus jadinya kayak aku yang disalahin pelatih karena kesalahan passing aku itu. Padahal kan di tim itu kan fungsinya kayak harus semuanya. Terus kayak misalnya ada kesalahan di teman kamu juga harus bisa nutupin kesalahan teman kamu, karena itu kayak berharga gitu loh Kak. Kayak padahal itu jaraknya gak jauh gitu loh, deket lah sama dia. Harusnya kan kalau gitu kan ambil aja daripada keambil sama tim lawan. Jadi kan mending dia gitu. Kalau keambil tim lawan kan kita juga yang rugi gitu. Bingung kan jadinya sama temen yang kayak gitu tuh. Terus dia tuh ada nih suka nih sama tim lawan karena tim lawan tuh mainnya bagus. Kalau aku sendiri kalau suka sama lawan yang kayak emang dia nih bagus banget mainnya, terus tapi aku tuh nggak mau kalah gitu. Tapi kalau dia itu gini, harus lebih baik lagi ya harusnya. Iya harusnya kayak gitu, tapi dia itu bukan mindsetnya gini, aduh dia tuh jago banget, ya udahlah mau nggak mau, kayak dia tuh pasrah aja gitu loh Kak. Jadi kan yang nggak mau kalah ini jadinya kan kayak capek banget gitu ya Kak. Capek banget sama ngadepin orang yang kayak gitu, kayak merubah sifat dia tuh kayak susah banget, diingetin lah, dikasih tahu pokoknya. Tapi dia tuh tetap ngelakuin hal yang sama gitu loh Kak. Mau dibuang kayak mau dikeluarin juga kayak susah, karena emang timnya harus banyak juga. Iya, bingung menyikapinya juga Kak, karena berulang-ulang kali gitu. Nah sekarang nih di tim ini nih sisa sedikit ya Kak. Nanti kan ini kan ada event terdekat lah. Nah orang ini nih kurang, saya tuh takut kayak saya terbebani sama pikiran sendiri, kayak harus mempertahankan juara ini gitu. Apakah saya harus ikhlas gitu, kayak karena soalnya ini orang-orang sekarang tuh kayak mindsetnya tuh jauh banget sama orang yang dulu-dulu gitu. Kayak jiwa pengen menangnya tuh kayak dikit banget gitu loh Kak. Bingung sama motivasi, buat motivasi kayak gen sekarang nih kayak gimana gen sekarang ini gitu. Bingung banget, kayak jadinya buat
mungkin bisa jadi karena timnya pada keluar mungkin ya, jadi bisa jadi timnya sedikit, jadi begitu. Ya. Mungkin ada cerita lagi tentang pertemanan. Iya, ada sih Kak, banyak cerita tentang keluarga nih ya. Jadi mungkin tentang teman Kak. Iya boleh deh, tentang teman. Jadi saya sekarang kegiatannya kuliah juga sih Kak. Nih di perkuliahan saya tuh saya kan ambil jurusan manajemen. Ya. Nah di manajemen tuh kan banyak ya ininya penggolongannya, kayak ada SDM, keuangan, terus kayak pokoknya banyak lah. Saya tuh bingung sekarang tuh kayak harus gimana gitu, kayak pengen ngambil apa, kayak sumber daya SDM-nya itu kah atau keuangannya, kayak bingung sama pikiran sendiri, harus mematangkan sama posisi yang mana gitu loh Kak. Itu tuh gimana gitu. Mungkin kamu harus lebih milih yang emang benar-benar kamu yang pengen kamu pilih itu yang mana gitu. Karena kan kalau misalkan asal pilih tuh kayak takutnya nggak pas di jalan itu mungkin nggak enak juga kali ya. Iya, bahkan sampai sekarang tuh kayak ngambil jurusan ini nih kayak nyesel banget gitu loh Kak. Kayak manajemen tuh terlalu banyak, terus juga banyak apa tuh lulusan jurusan ini yang pada nganggur, karena emang manajemen tuh banyak banget mahasiswanya, terus kayak lulusan juga paling banyak, terus jadi angka penganggurannya banyak karena jurusan ini jarang banget dibutuhin. Saya tuh bingung Kak, harus ngambilnya yang mana. Saya pengen ngambil keuangan nih, tapi mungkin saya kurang pintar kali ya sama hitung-hitungan, jadinya saya bingung. Tapi kalau SDM prospek kerjanya itu dikit gitu loh Pak. Mungkin kalau keuangan lebih banyak lowongan kerjanya ya. Iya, banyak diuntungin juga. Jadinya kayak aduh nyesel banget deh. Misalnya ngambil keuangan, harusnya kemarin aku daftar akuntansi aja, karena prospek kerjanya lebih tinggi akuntansi daripada manajemen. Apa yang pindah jurusan juga udah terlanjur nggak bisa. Ya mungkin jadinya aku jalanin aja sampai sekarang. Capek pasti capek karena nggak sesuai sama yang kita inginkan gitu loh. Terus aku punya teman di kuliahan ini, dia tuh humble banget ke semua orang, kayak suka ngajakin orang pergi. Tapi aku tuh nggak bisa yang kayak orang yang dia ingin gitu loh. Kayak aku misalnya dia ngajak pergi, aku kan pasti nggak bisa gitu kan. Kayak aku bingung cara penolakan yang baiknya tuh kayak gimana, kayak biar gak nyakitin hati dia tuh kayak gimana. Aku tuh bingung banget Kak, harus gimana. Terus aku bingung kalau mau nolak, aku nggak bisa ngejalanin kegiatan yang lainnya, terus nguras energi juga kalau sama dia gitu. Capek banget kalau dijalanin. Kalau temen nguras energi banget kalau temenan sama mereka yang kayak suka ngajakin pergi Kayak kemana-mana gitu. Iya. Kalau kayak kita tuh mau nolak, cuman kayak kita tuh rasanya nggak enak gitu.
kayak rasanya gak enakan mulu gitu. Udah sih Kak, ceritanya sampai situ aja. Karena aku kayak cuman pengen ngeluh apa tuh tentang cerita aku gitu, kayak harus gimana ini gitu. Mungkin nanti ada sesi ketemu lagi mungkin ya di minggu depan atau kapan, nanti kita jadwalkan lagi ya. Iya. Baik, sebelum sesi ini berakhir, berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa selesai. Makasih ya Kak udah datang di konseling ini. Makasih banyak.